Shalom, saudara yang dikasih dalam Tuhan, puji Tuhan. Hari ini kembali lagi saya menyapa setiap umat Tuhan, dimanapun Bapak Ibu Saudara berada melalui program Bible and Coffee. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, melalui program ini saya kembali mengajak setiap umat Tuhan untuk ayo sama-sama kita merenungkan firman Tuhan. Kita merenungkan firman Tuhan karena kita tahu hidup kita ada oleh karena kemurahan Tuhan. Hidup kita ada oleh karena kasih setia Tuhan, bahkan secara khusus di hari yang baru, di dalam bulan yang baru. Kita percaya ada hal-hal yang dahsyat yang Tuhan akan kerjakan di sepanjang bulan berjalan ini. Karena itu saudara yang dikasih dalam Tuhan, saya kembali mengajak setiap umat Tuhan untuk kembali merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Kita datang kepada Tuhan. Bapak, terima kasih buat kasih setia Tuhan. Terima kasih buat anugerah Tuhan. Kami percaya kalau kami boleh melalui satu bulan kembali, semua karena anugerah Tuhan. Dan hari ini kami kembali ada di hari yang baru, di bulan yang baru. Semua karena berkat kasih setia Tuhan. Karena itu kami rindu untuk merenungkan firman Tuhan, untuk menjadi tuntunan dan arahan dalam kami menjalani hari-hari hidup kami. Bersabdalah ya Allah. Kami buka hati kami untuk firman-Mu. Demi nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Nah, saudara yang dikasih dalam Tuhan, ada satu pembelajaran yang sangat memberkati kita tentunya, saudara yang dikasih dalam Tuhan, ketika kita merenungkan firman Tuhan. Jadi ada suatu keadaan di mana tercatat dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-12. Kisah Para Rasul pasal 12 ayat 21 sampai dengan ayat 23. Dan pada suatu hari yang ditentukan, Herodes mengenakan pakaian kerajaan, lalu duduk di atas tahta dan berpidato kepada mereka, kepada rakyatnya. Dan rakyatnya bersorak membalasnya, ini suara Allah dan bukan suara manusia. Apa yang terjadi, saudara yang dikasih dalam Tuhan? Ayat 23 Alkitab mencatat, dan seketika itu juga Herodes ditampar malaikat Tuhan karena ia tidak memberi hormat kepada Allah. Ia mati dimakan cacing. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita percaya apa yang dikatakan firman Tuhan, bahwa kesombongan adalah awal dari kehancuran. Ya, sombong sama dengan hancur, angkuh sama dengan hancur, tinggi hati sama dengan hancur. Sederhana, engkau mau melihat hidupmu kehancuran? Belajar aja sombong, belajar aja angkuh, belajar aja tinggi hati. Oh, semua ini karena saya nih, semua ini saya yang rintis, semua ini pekerjaan ini semua karena saya. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, sadar diri. Kita ini bukan siapa-siapa karena Tuhan. Tanpa Tuhan kita bukan siapa-siapa. Semua karena Tuhan. Semua karena kasih setia Tuhan. Dan ini terbukti kalau kita ada di hari yang pertama, di bulan yang baru, kita lewati bulan yang lama. Semua karena kemurahan Tuhan. Semua karena kasih setia Tuhan. Itu sebabnya kalau ada yang merasa diri, oh semua karena perjuangan saya, ini semua bertahan karena saya bekerja lebih giat, ini semua ada karena saya yang memikirkannya. Ayo sama-sama yuk rendahkan hatimu di hadapan Tuhan. Kita sadar kok yang beri kepintaran, yang beri waktu, yang beri promosi, yang beri kesehatan untuk kita bisa kerjakan ini, kerjakan itu, semua karena Tuhan. Selain Herodes, saudara dikasih dalam Tuhan, ada satu raja lagi yang namanya Nebukadnezar pernah mengalami hal yang sama. Di dalam Daniel pasal 4 ayat 30 dan 31, hal ini pernah dialami, saudaraku. Daniel pasal 4 ayat 30 dan 31. Berkatalah raja, bukankah itu Babel yang besar itu, yang dengan kekuatan kuasaku dan untuk kemuliaan kebesaranku telah kubangun menjadi kota kerajaan? Lihat betapa angkuh sombong congkaknya Raja Nebukadnezar. Apa yang terjadi ayat 31? Raja belum habis bicara, ketika suatu suara terdengar dari langit, kepadamu dinyatakan ya Raja Nebukadnezar, bahwa kerajaan telah beralih daripadamu. Padahal raja ini udah diingatkan oleh Daniel, saudaraku. Udah diingatkan. Hati-hati, jangan sombong, jangan angkuh. Alkitab mencatat, maka setelah beberapa bulan, 12 bulan, berarti 1 tahun kemudian, terjadi, saudara dikasih dalam Tuhan, dia lupa diri. Nah, ini yang sering terjadi dalam kehidupan umat percaya, lupa diri.
Kita diberkati Tuhan, kita diangkat Tuhan, kita dipromosi Tuhan. Ayo jangan lupa diri, cari Tuhan, beribadah kepada Tuhan, iya kan? Karena kita percaya kok promosi itu datangnya dari Tuhan. Iya kan? Tuhan pertemukan kita dengan orang-orang yang tepat untuk mengangkat hidup kita. Tuhan pertemukan dengan waktu-waktu yang terbaik untuk mensupport apa yang kita kerjakan. Semua berasal daripada Tuhan. Benarlah apa yang dikatakan Amsal 16 ayat 18. Kecongkakan mendahului kehancuran, dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Orang yang congkak, dia akan mengalami kehancuran. Orang yang tinggi hati, dia akan mengalami kejatuhan. Kita anak-anak Tuhan harus tahu diri. Kita anak-anak Tuhan harus sadar diri. Jika bukan karena Tuhan, saya tidak ada sebagaimana saya ada saat ini. Jika bukan karena Tuhan, saya gak akan pernah melihat hari ini. Itu sebabnya saya mengajak setiap umat Tuhan dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, yang secara khusus di hari pertama di bulan yang baru ini mendengarkan firman Allah. Ayo sama-sama kita diingatkan, jangan sampai kita jatuh. Sama seperti Raja Herodes dihukum Tuhan, sama seperti Raja Nebukadnezar dihukum Tuhan. Jadilah pribadi-pribadi yang rendah hati. Jadilah pribadi-pribadi yang tetap injak bumi sekalipun Tuhan sedang angkat. Tetap injak bumi sekalipun Tuhan sedang promosikan. Karena kita tahu semua berasal daripada Tuhan. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, ampuni kami. Kalau hari-hari yang kami jalani, hari-hari yang kami lalui, seringkali kami tinggi hati, seringkali kami angkuh, seringkali kami congkak, seringkali kami mulai membanding-bandingkan diri kami dengan orang yang mungkin ada di bawah kami, dan kami mulai sombong ya Tuhan. Oh, sebab Tuhan yang melihat isi hati umat-Mu, dan kami percaya ya Tuhan, semua terbuka di hadapan Tuhan. Hari ini kami mendengarkan firman Tuhan, kami diingatkan bahwa kesombongan adalah kehancuran. Kecongkakan mendahului kehancuran, tinggi hati mendahului kejatuhan. Itu sebabnya biar Roh Kudus terus ingatkan kami dimanapun kami berada, kemanapun kami pergi melangkah, kapanpun Tuhan angkat dan promosikan hidup kami. Kami mau ingat semua adalah berasal daripada Tuhan. Semua adalah karena kemurahan Tuhan. Hamba berdoa buat setiap umat Tuhan, biar Tuhan jaga terus hati dan hidup setiap kami, sehingga hati dan hidup setiap kami terus memancarkan hati yang mau berserah, hati yang mau mengandalkan Tuhan, dan hati yang mau selalu bergantung kepada Tuhan. Hamba berdoa buat umat-Mu dimanapun mereka berada ya Bapa, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, Engkaulah Allah yang memberkati setiap mereka. Mereka Tuhan yang angkat hidupnya, mereka Tuhan promosikan pekerjaan usahanya, dan apapun yang mereka kerjakan dibuat tangan Tuhan berhasil. Hamba berdoa secara khusus buat mereka yang sedang mengalami kelemahan tubuh, karena hamba percaya disampaikan firman, disembuhkan setiap mereka, dan itu tercatat, dan ini yang kami percaya itulah yang akan terjadi buat umat Tuhan yang mendengarkan firman Tuhan. Satu persatu Tuhan jamah dan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, mereka diberkati Tuhan dalam segala apa yang mereka kerjakan. Materaikan firman-Mu dalam hati dan hidup kami, sehingga kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Haleluya. Amin.